Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program GPDI VMM menyapa kita sekalian dimanapun kita berada pagi hari ini. Kasih dan setia Tuhan senantiasa baru atas setiap kita yang terus percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari tetap terus percaya dan tetap terus andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24, begini firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya di masa kini, bahwa jika kita mau bermegah, jangan kita bermegah oleh karena kebijaksanaan yang kita peroleh secara manusia. Jangan kita bermegah oleh karena kekuatan yang kita peroleh secara manusia. Jangan juga kita bermegah oleh karena kekayaan yang kita peroleh secara duniawi. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya kita mau bermegah oleh karena kita memahami dan mengenal Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini diawali dengan kata tetapi jika siapa yang mau bermegah. Kata bermegah di dalam konteks ini diterjemahkan, di dalam terjemahan aslinya diterjemahkan dengan kata halal atau halel, yang artinya memuji atau merayakan, sehingga kemudian bisa didefinisikan sebagai satu ekspresi kesukaan terhadap sesuatu yang telah didapatkan. Dan kita diingatkan bahwa jika kita mau mengekspresikan kesukaan terhadap sesuatu yang kita dapatkan, hendaknya jangan kita mengekspresikan kesukaan kita itu oleh karena kebijaksanaan, oleh karena kekuatan, oleh karena kekayaan yang kita peroleh secara duniawi, secara kekuatan kita manusia. Tetapi hendaknya kita mau mengekspresikan kesukaan kita itu oleh karena kita memahami dan mengenal Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di dalam konteks memahami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ini boleh berbicara mengenai sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar untuk mengerti tentang Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kemudian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mampu memberikan penjelasan atau uraian secara rinci kepada orang-orang yang belum memahami Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang bisa memahami dan mengenal Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan mereka. Itu yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita memahami dan mengenal Dia dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa memahami dan mengenal Allah dengan benar, tentunya harus didasari dengan satu kerelaan hati kita untuk kita mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita boleh bisa memahami dan mengenal siapa Tuhan yang kita percayai di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan boleh mengingatkan kita pagi hari ini bahwa jika kita mau mengekspresikan kesukaan kita, jika kita mau bermegah, hendaknya kita mau bermegah oleh karena kita memahami dan mengenal Allah dengan benar di dalam setiap kehidupan kita, di mana Dia adalah Allah yang telah menunjukkan kasih setianya atas setiap kita, yaitu lewat karya demi karyanya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, yaitu karya penyelamatan yang telah Ia kerjakan atas setiap kita. Sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang percaya di masa kini, jika kita boleh merefleksikan di hari-hari yang lalu, kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sesungguhnya konsekuensi yang boleh kita terima dari setiap dosa kita adalah hukuman kekal, yaitu kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah, Dia merelakan anaknya yang tunggal menderita mati di salib
bagi setiap kita, yang kemudian pada hari ketiga dia bangkit sehingga kemudian dia boleh naik ke surga untuk boleh menyatakan karya demi karyanya di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang berdosa, yang mengaku percaya dan menerima dia sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita, boleh menjadi umat kepunyaannya, menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan dan menjadi umat kesukaannya. Dan kita bersyukur akan hal itu oleh karena kasih dan setianya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh menjadi orang-orang yang percaya, yang diberkati dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi ini, dan sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih berharga selain daripada kita boleh mengenal Allah yang telah menyatakan kasih dan setianya, keadilannya dan kebenarannya atas setiap kita, sehingga kita orang yang berdosa, yang kemudian kita diselamatkan dan kita boleh hidup di dalam anugerah Allah, sehingga hari lepas hari kita boleh melihat pertolongan demi pertolongan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita patut berbangga, kita patut bersyukur oleh karena karya Allah yang besar itu di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari setiap kita biarlah kita mau hendak mengekspresikan kesukaan kita oleh karena kita memahami Tuhan yang telah menjadi juru selamat di dalam setiap kehidupan kita, telah menolong, telah membebaskan kita, telah menyelamatkan kita, bahkan telah memberi kemenangan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita dan senantiasa boleh memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa hendaknya kami boleh mengekspresikan kesukaan kami oleh karena kami memahami dan mengenal Engkau dengan benar sebagai Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami dari segala belenggu dosa, sehingga kami menjadi orang-orang merdeka, menjadi pemenang di dalam Kristus, bahkan menjadi umat kepunyaan-Mu, sehingga hari lepas hari yang kami jalani menjadi hari-hari yang diperkenan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami terus menjalani hari kami dengan kekuatan yang dari-Mu. Berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, Tuhan berkati mereka hari ini, dan biarlah karya demi karya-Mu yang besar terus Tuhan nyatakan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.